Dalam satu artikel terkait dengan topik humor yang saya searching di Google, saya menemukan pengetahuan seputar tentang humor dan varian-varian bagaimana humor itu dikemas sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk yang kaya, ya, pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan persoalan tanya jawab. Ya. Nah, di situ saya mengutip satu pertanyaan. Mengapa anak-anak katak itu suka melompat-lompat? Ternyata jawabannya sederhana. Namanya juga anak-anak. Ya. Nah, ini juga mengingatkan saya pada konteks sikap pernyataan para, ya, katakanlah partai-partai politik ini, ya, yang selalu melompat-lompat. Hari ini bilang A, besok bilang B. Hari ini bilang Anies ditinggalkan, ya. Besoknya beda. Hari ini bilang mendukung, besoknya dia kabur, ya, dan seterusnya. Ya, namanya juga politik, ya. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman sekalian, kita mau kutip dulu salah satu hasil dari riset yang bicara tentang topik humor, bahwa anak-anak itu bisa tertawa sampai 300 kali dalam sehari. Nah, lain halnya dengan orang-orang dewasa. Mereka juga bisa, atau kita juga bisa tertawa 300 kali, tetapi bukan, ya, dalam satu hari. Ya, tetapi hasil riset itu mengatakan dalam 2 bulan, ya, luar biasa kehilangan, ya, ruang sukacita yang luar biasa yang dimiliki anak-anak. Apalagi kalau kita berbicara tentang politik, bisa jadi, ya, selama 1 KD tidak ada tawa, ya. Kita tidak tahu ini bagaimana relasi Jokowi dan Megawati, ya. Bu Megawati ini sudah kehilangan tawa terhadap Jokowi. Baik, teman-teman, kita bahas soal apa ya ini, politik yang melompat-lompat sana sini dan sebagainya. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam konteks konten ini adalah bagaimana kita hadir dalam ruang publik mempercakapkan isu-isu politik yang kelihatannya perlu kita sikapi dengan wise, ya, karena kalau kita terlalu serius mengikuti politik, proses politik, apalagi dukung sana dukung sini, yang kemudian mengakibatkan perpecahan bangsa atau persatuan kita, maka Indonesia mengalami defisit, ya, persatuan yang luar biasa. Nah, ekonomi politik tidak sama dengan ekonomi kesejahteraan. Karena itu ketika teman-teman hadir dalam posisi sebagai dukung-mendukung, ya, saya kira harus dilaksanakan secara, ya, seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Bukan itu, teman-teman. Kita mau bicara tentang persoalan, ya, humor, ya, dalam politik ini. Kelihatannya lagi-lagi masih Mas Hasto ini, ya. Mas Hasto yang kelihatannya hari ini sepi-sepi aja gitu, ya. Jadi sudah jarang muncul di ruang publik. Ya, ini sebuah sikap yang, ya, melompat, ya. Yang tadi kelihatannya garang dengan tanduknya dan kemudian dengan kemarahan yang luar biasa menanduk sana sini, menanduk Jokowi dan sebagainya. Tapi kemudian dia harus melompat-lompat, ganti gaya, ya. Ganti gaya artinya menjadi Hasto yang pendiam, menjadi Hasto yang penuh perenungan, penuh kontemplasi, penuh kelembutan, ya. Nah, beliau ini sedang berada dalam satu posisi yang menurut kabar muncul isu yang mengatakan beliau sedang digoyang posisinya sebagai sekretaris jenderal, ya. Saya kira itu agak sulit, ya, karena ini partai ini kan sifatnya adalah sifat partai bohir, ya. Artinya partai yang di otoritas posisi otoritas polisinya ada pada ketua umum, ya, pemberi tugas di situ seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru dalam menggunakan istilah bohir itu. Nah, kemudian yang menjadi hal menarik ini di sini adalah kontemplasi gaya, ya, perubahan gaya, lompatan gaya yang dibuat oleh Hasto dalam konteks ini tidak lagi begitu vulgar di ruang-ruang publik, ruang-ruang media sosial, tapi kabarnya beliau sedang melakukan kontemplasi, fokus pada penuntasan studi doktoral yang kedua, ya, yang kalau saya amati dan ikuti, rupanya riset beliau sudah bergeser. Dulu konsen pada konteks kepemimpinan Jokowi, ya, ingin membuat sebuah model yang luar biasa tentang bagaimana intervensi dan cewek-ceweknya Pak Jokowi itu, ya, secara teoritis.
Ternyata bergeser pada isu terkait dengan pembentukan teori kelembagaan partai yang fokusnya pada strategi kepemimpinan atau bicara tentang kepemimpinan strategik Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Nah, saya kira sah-sah saja ini. Jadi suka berubah-ubah ini, suka melompat-lompat. Saya bisa membayangkan sebuah tesis, sebuah disertasi yang dikerjakan dalam waktu ini melompat sana, melompat sini. Ya, bisa jadi disertasi ini tidak begitu dalam ya, karena suka melompat ya, seperti anak-anak katak tadi. Ya, namanya juga politisi kalau menulis disertasi tentu punya tantangan yang luar biasa di tengah tugas-tugasnya. Dan ini menjadi sebuah keheranan buat saya, bagaimana bisa seorang sekretaris jenderal mengerjakan sebuah disertasi di tengah-tengah tuntutan yang luar biasa sebagai seorang sekretaris jenderal dari partai besar di Republik ini. Ya, apalagi bukan hanya menghadapi strategi pemenangan pilkada ini, tetapi berbicara tentang masa depan Mas Hasto sendiri dalam 2 laporan yang disampaikan kepada beliau di Polda Metro Jaya dan juga KPK. Satu hal yang sebenarnya menarik banyak publik untuk bertanya-tanya, mengapa kemudian posisi Mas Hasto yang adalah seorang saksi begitu heboh dan kemudian menimbulkan dinamika ya, drama-drama di ruang publik, yang kemudian orang bertanya-tanya mengapa sampai disita handphonenya, ditemukan uang 130 juta yang kabarnya untuk membeli tiket. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan di era teknologi sekarang, beli tiket pakai uang tunai sebesar 130 juta. Tapi ya kita sudah berbaik sangka saja karena itu bukan uang kita, uangnya beliau itu ya. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah saya tidak ingin membawa itu pada konteks Mas Hasto, karena kita berharap tidak ada kriminalisasi terhadap beliau. Ya, harapannya setiap orang bertanggung jawab pada sikap ya, pada tindakan beliau di hadapan hukum, karena dimensi hukum kan sama di hadapan hukum ya. Dan tentu pengedepanan asas praduga tak bersalah itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Harapannya Mas Hasto baik-baik saja dalam konteks itu. Nah, di bagian akhir ini sekali lagi kita tidak perlu terlalu serius ya menghadapi perilaku politisi yang oportunis, yang pragmatis, yang selalu mengobok-obok, yang selalu menggiring perasaan kita ke sana kemari, seolah-olah tidak pernah memikirkan bahwa kita serius memberikan dukungan, ternyata kemudian ditikung pada tikungan politik yang sangat strategis, yang tingkat pengembaliannya sangat tinggi, sehingga tesis yang dikatakan oleh Harold Laswell, who get what ya, siapa dapat apa, sepanjang bargaining positionnya bagus, ya siap untuk merubah. Karena itu di politik itu didefinisikan seni segala kemungkinan kecuali membangkitkan orang mati ya. Nah, kalau sudah demikian teman-teman, jangan terlalu serius lah. Ya, artinya jangan memberikan satu dukungan pada politisi, pada partai tertentu, dan kemudian Anda pecah kongsi dengan keluarga. Anda pecah kongsi dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan teman-teman, dengan komunitas-komunitas anak, karena berbeda pilihan referensi politiknya ya. Memasuki gelanggang politik ya, kita harus bisa melompat juga sana sini. Kalau memang kita harus tinggalkan partai itu, kita tinggalkan ya. Ada yang mau menenggelamkan partai PDIP, saya kira tidak usah ditenggelamkan ya. Karena kita butuh PDIP, kita butuh partai-partai PKS, kita butuh partai Golkar, kita butuh partai PAN, Demokrat, Nasdem, dan yang lain-lain, sepanjang patuh dan setia pada Undang-Undang 45 dan juga Pancasila sebagai sumber hukum yang tak terbantahkan dan tak tergantikan. Nah, bicara tentang politik IKN, nah, IKN adalah barang yang tidak melompat-lompat. Dia straight, ya, dia lurus ya, untuk menghadirkan sebuah Indonesia baru, Indonesia emas, Indonesia yang memberikan harapan pada generasi anak cucu. Ya, sebuah pendekatan membangun negara yang tentu tidak biasa, harus bertaruh. Ya. Jokowi mempertaruhkan. Beliau pernah mengatakan reputasi politik beliau dipertaruhkan untuk kebijakan-kebijakan yang tidak populer, ya, tetapi berdampak besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Bravo, mari kita berpolitik dengan wise, bukan partai politik.